Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jujur, ketika kita mendengar kata Tuhan akan mengangkat level hidup saudara, apa yang langsung muncul di pikiran saudara? Banyak orang langsung membayangkan rumah lebih besar, bisnis berkembang, karir naik, atau nama semakin dikenal. Tetapi apakah itu yang Alkitab maksud dengan peninggian dari Tuhan? Halo, shalom umat pemenang. Jika kita membaca seluruh Alkitab dengan jujur, kita akan menemukan bahwa cara Tuhan bekerja seringkali berlawanan dengan ekspektasi manusia. Dunia berkata, kalau engkau mau naik, tonjolkan dirimu, buktikan dirimu, cari pengakuan. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 23 ayat yang ke-12, barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Maka mari kita bongkar bagaimana sebenarnya Tuhan mengangkat level hidup manusia. Poin pertama, Tuhan mengangkat level hidup manusia lewat jalan salib. Yesus adalah teladan utama. Filipi 2 ayat 8-9 berkata, Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Peninggian Kristus dimulai dari kerendahan total, dari ketaatan mutlak, dari penyangkalan diri yang paling ekstrim. Artinya, sebelum Tuhan meninggikan kita, Ia akan membawa kita ke jalan salib, mematikan ego, menyalibkan ambisi pribadi, menghancurkan kesombongan yang tersembunyi. Level baru menurut Tuhan bukan kursi empuk atau posisi yang lebih tinggi, melainkan kematian daging dan kemenangan roh. Yang kedua, Tuhan mengangkat level hidup manusia lewat pemurnian iman. 1 Petrus 1 ayat 6-7 menjelaskan bahwa iman dimurnikan seperti emas melalui api. Artinya apa saudara? Setiap penderitaan, kesulitan, dan ujian yang kita hadapi bukanlah penghalang level baru, tetapi justru pintu masuk menuju level baru. Yakobus 1 ayat 2-4 menambahkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Tuhan tidak menaikkan kelas seseorang yang lari dari ujian. Tuhan meninggikan mereka yang lulus ujian. Jadi jangan salah, kalau saudara sedang diuji, jangan buru-buru mengeluh. Itu mungkin tanda Tuhan sedang menyiapkan loncatan rohani dalam hidup saudara. Poin yang ketiga, Tuhan mengangkat level hidup saudara dengan membongkar berhala yang ada di dalam hati saudara. Abraham diuji untuk menyerahkan Ishak. Yusuf harus kehilangan segalanya sebelum diangkat. Ayub dipreteli hartanya, anak-anaknya, kesehatannya, baru kemudian dipulihkan berlipat ganda. Mengapa? Karena sebelum Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang lebih besar, Ia akan memastikan tidak ada berhala di dalam hati kita. Kalau masih ada hal yang lebih kita cintai daripada Tuhan, status, kekayaan, keluarga, pelayanan sekalipun, maka itu harus dibongkar. Level baru bukan soal tambah banyak, tetapi soal hati yang semakin murni. Yang keempat saudara, bagaimana Tuhan mengangkat level hidup manusia? Yaitu dengan mengubah identitas. Yakub bukan hanya diberi tanah yang luas, tetapi lebih dahulu ia harus mengalami pergumulan dengan Allah. Namanya diubah dari penipu Yakub menjadi pangeran Allah atau Israel. Petrus bukan hanya dipanggil jadi rasul besar, tetapi ia lebih dahulu hancur karena menyangkal Yesus. Identitasnya dipulihkan, lalu barulah ia dipakai untuk mengembalakan jemaat dan berkhotbah dengan kuasa dari Roh Kudus di hari Pentakosta. Saudara, Tuhan tidak sekedar memindahkan posisi, tetapi mengubah siapa kita di dalam Dia. Lantas yang terakhir, poin yang kelima, bagaimana Tuhan mengangkat atau mengubah level hidup manusia, yakni dengan memberi misi, bukan fasilitas. Lihat, murid-murid Yesus tidak mendapat singgasana duniawi setelah kebangkitan Yesus. Mereka justru mendapat amanat agung dan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan misi. Ini artinya, level baru bukan soal fasilitas, melainkan tanggung jawab. Semakin tinggi saudara dan saya diangkat, semakin besar beban misi yang Tuhan letakkan di atas pundak kita. So kesimpulannya hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cara Tuhan mengangkat level hidup manusia tidak sama dengan pola dunia. Ia melakukannya dengan jalan salib, pemurnian iman, penghancuran berhala di dalam hati, transformasi identitas, dan penganugerahan misi. Kalau saudara sedang di titik rendah, mungkin itu bukan tanda Tuhan meninggalkan saudara, tetapi justru tanda Ia sedang menyiapkan saudara untuk ditinggikan pada waktunya.
1 Petrus 5 ayat yang 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Level baru dari Tuhan bukanlah kursi empuk, tetapi salib yang lebih berat. Bukan pujian manusia, melainkan misi ilahi. Jangan kejar peninggian duniawi, sebab yang ditinggikan Tuhan adalah mereka yang rela dihancurkan dagingnya agar Kristus yang hidup di dalamnya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you all.